Renungan Harian Katolik, Minggu, 20 Oktober 2024. Melayani bukan dilayani. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan orang. Markus bab 10 ayat 45. Saudara-saudara, setiap ada pemilihan pejabat pemerintahan atau anggota legislatif, banyak orang berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri. Motivasi mereka menginginkan jabatan itu sangat beragam. Ada yang memang sungguh-sungguh ingin melayani rakyat, tetapi tidak sedikit yang hanya demi jabatan dan kekayaan semata. Akibatnya, banyak cara ditempuh agar orang lolos dalam pencalonan dan kemudian berharap dipilih. Sebuah jabatan adalah amanat. Amanat itu diberikan kepada seorang pejabat karena rakyat yakin bahwa orang itu dapat mewujudkan harapan-harapan mereka. Karena itu, seorang pejabat mempunyai kewajiban melayani bukan dilayani rakyatnya. Konsekuensi inilah yang rupanya tidak disadari oleh kedua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, ketika mereka meminta duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kemuliaannya kelak. Di tengah perjalanan menuju Yerusalem sebagai perjalanan penderitaan, permintaan Yakobus dan Yohanes mengagetkan. Mereka tidak paham bahwa jalan Yesus adalah untuk menderita, dan mereka hanya terpana pada kemuliaan Yesus. Melihat hal itu, Yesus mengungkapkan, "Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Markus bab 10 ayat 43-44. Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus agar diberi kuasa kelak di surga. Kelihatan ada perbedaan mendasar antara Yesus dengan kedua muridnya. Ia berpikir tentang cawan yang harus diminumnya dan baptisan yang harus dijalaninya. Sebagai manusia yang luar biasa cerdas dan bijaksana, ia mengetahui bahwa perjuangannya demi kerajaan Allah akan berakhir secara tragis. Karena itu, ia berkata, "Kamu harus minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Markus bab 10 ayat 38. Kedua bersaudara tersebut tahu kursi yang diinginkan empuk, tanpa tahu bahwa untuk mendapatkannya ada syarat yang berat. Yesus menegaskan bahwa orang harus melayani bukan dilayani yang lain, kalau ingin menjadi yang terbesar. Inilah kepemimpinan pelayan. Bila setiap pejabat menerapkan kepemimpinan ini, dapat dipastikan harapan rakyat akan terpenuhi. Karena setiap kebijakan pemimpin ini akan selalu memihak rakyat. Semoga ada banyak pemimpin yang menghayati model kepemimpinan pelayan ini. Yohanes dan Yakobus siap melakukan apa saja asal mereka berkuasa kelak. Sikap bodoh ini dicela Yesus, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, sebab kuasa adalah hak Allah semata-mata." Maka siapa yang akan diberikan kuasa oleh Allah, jangan dipikirkan, akan terjadi dengan sendirinya karena kemurahan Allah. Tugas kita adalah bekerja semaksimal mungkin dengan segala potensi yang kita miliki. Selanjutnya adalah urusan Tuhan. Memilih untuk melayani bukan dilayani berarti memilih untuk kehilangan kendali atas diri sendiri. Sementara itu, dunia mengajarkan agar tiap orang memiliki kendali sebesar mungkin atas segalanya. Maka tidak mengherankan bila panggilan untuk melayani bukan dilayani tidaklah menarik. Dunia sedang mengalami krisis serius karena semakin langkanya orang-orang yang mau melayani. Yesus mengundang kita untuk melihat bahwa di dalam pelayanan itulah terletak kekuatan istimewa kita. Kita tidak akan kehilangan daya bila kita melayani bukan dilayani. Sebaliknya, di sana ada sebuah daya luar biasa bagi kita. Memilih untuk melayani bukan dilayani berarti memilih untuk memberikan tenaga hidup baru kepada orang lain. Yesus, perlihatkanlah kasih setiamu. Kupersembahkan seluruh kendali atas diri kami sendiri. Jadikan pelayanan kami hari ini sumber kehidupan bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.